Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Kami percaya Tuhan bahwa tangan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Dalam pergumulan, dalam badai hidup, Engkau Tuhan yang selalu setia. Engkau Tuhan yang selalu menguatkan kami. Biar hati kami terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Mari sembah Tuhan saat ini. Haleluya. Tangan-Mu Tuhan yang menolong setiap kami. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami mengandalkan-Mu Tuhan. Kami berserah kepadamu. Oh, haleluya.
Shalom, apa kabar saudara keluarga CC dimanapun saudara berada. Selamat pagi untuk kita semua, bersyukur kita ada di hari terakhir di bulan ini. Wow, Tuhan baik, kita bisa lewati sepanjang bulan ini dengan kebaikan, kemurahan Tuhan yang luar biasa. Saya percaya dan saya tahu pasti ada banyak mujizat dari saudara yang ingin disaksikan karena pertolongan Tuhan. Kita merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa, kita bisa lewati semua ini karena kemurahan Tuhan. Nah, hari ini saudara kita ada di seri terakhir daripada seri Salib Yesus. Saya berharap sudah diberkati, sudah dikuatkan, bahkan diubahkan oleh firman Tuhan ini. Apabila sudah ingin membagikan link khotbah seri Saat Teduh ini kepada keluarga yang lain, atau sudah ingin mempelajari kembali tentang seri Salib Yesus ini, sudah bisa buka di channel YouTube kita dan lihat di playlist Saat Teduh seri Salib Yesus. Nah, dan bulan depan, besok tuh udah masuk bulan yang baru, kita akan masuk di seri yang baru lagi, dan saya berdoa dan berharap sudah akan tekun belajar firman dan sudah bertumbuh di dalamnya. Mari kita mau berdoa. Bapak, bersyukur kami sehat hari ini, bersyukur kami kuat hari ini, bersyukur kami masih punya nafas kehidupan hari ini, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pagi ini kami sehat, kami punya kesempatan untuk dengar firman, aku berdoa biar kebenaran ini mengubah hidup kami, mengurapi kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, hari ini kita masuk di seri terakhir dengan judul Salib dan Covid. Waduh, apa nih hubungannya salib dan Covid? Kenapa dengan salib dan Covid? Nah, mari kita mau belajar. Situasi yang terjadi selama 1 tahun lebih ini, dari Maret tahun lalu sampai hari ini, kita sama-sama tahu Covid melumpuhkan ekonomi. Bukan hanya kota kita, dampaknya bukan hanya kepada bangsa kita, bahkan seluruh dunia. Negara-negara mengalami kesulitan ekonomi, mengalami resesi. Berapa banyak perusahaan tutup, usaha yang bangkrut, usaha-usaha kecil yang harus tutup, saudara. Sehingga terjadi PHK di mana-mana. Kemiskinan tentunya terjadi. Orang udah nggak punya pekerjaan, bisnis mereka berhenti, utang menumpuk, motor ditarik, mobil disita, rumah diambil lagi sama bank. Kesulitan terjadi di mana-mana. Bahkan bukan hanya perusahaan yang tutup, bukan hanya hotel yang tutup, bukan hanya toko yang tutup, bahkan gereja pun saya dengar harus tutup. Ada gereja yang akhirnya harus menjual semua sound systemnya karena udah nggak ada jemaat. Semua terjadi hari-hari ini sehingga banyak orang stres, depresi, tertekan. Bahkan saya dengar kabar dari beberapa teman ada yang sampai harus bunuh diri karena udah nggak tahan lagi menanggung beban hidup yang sangat berat. Bahkan mungkin sampai ada yang harus kehilangan iman, meninggalkan Tuhan, tidak percaya lagi sama Tuhan. Dan sebagai anak Tuhan, kita harus jujur, saudara, bahwa kita juga mengalaminya. Kita nggak luput dari keadaan ini. Kita nggak bisa menghindar juga. Dampaknya, efeknya kita alami. Ada banyak juga anak-anak Tuhan yang harus mengalami dampaknya. Ada juga kena sakit COVID, ada juga harus kehilangan orang yang dikasihi, ada yang harus di PHK, usaha yang mengalami penurunan omset. Kita semua mengalami itu. Kita nggak luput, saudara. Hanya saja begini, sekarang tergantung bagaimana kita memandang krisis COVID ini. Kita mau lihat dari sudut mana nih? Karena cara pandang kita itu akan menentukan respon dan tindakan kita selanjutnya bagaimana menghadapi krisis akibat COVID ini. Kita mau lihat dari cara pandang manusiawi kita yang terbatas, atau kita mau melihat ini semua dari terang firman Tuhan. Itu pilihan saudara. Kita mau melihat dari cara pandang kita atau cara pandangnya Tuhan. Karena sekali lagi, cara pandang kita akan menentukan respon dan tindakan kita selanjutnya menghadapi keadaan ini. Tadi saya bilang ada orang sampai bunuh diri, saudara. Sampai depresi, sampai stres, bahkan menyangkali imannya, meninggalkan Tuhan. Itu adalah respon dan tindakannya akibat dari cara pandangnya yang keliru. Nah, sebab itu mari kita lihat firman Tuhan Roma 8 ayat 18. Dikatakan begini, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini. Apa sih penderitaan zaman sekarang ini? Ya tadi itu. Krisis akibat COVID tadi itu. Pengangguran, kemiskinan, keadaan yang chaos, kacau, saudara. Wah, semua yang buruk tadi itu, stres, depresi. Itulah penderitaan zaman sekarang yang harus kita alami.
zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi apa yang terjadi tadi itu, bunuh diri, orang sampai stres, depresi, kemiskinan, pengangguran, itu adalah penderitaan zaman sekarang yang harus kita alami. Kita kan nggak pernah minta keadaan ini. Tiba-tiba COVID menyerang di awal tahun lalu, semua kita kaget, semua kita kena imbasnya, semua juga menderita karena COVID ini. Inilah penderitaan yang harus kita tanggung, penderitaan zaman sekarang ini, Paulus bilang. Itu Tuhan izinkan, kita harus alami, kita harus hadapi, dan kita harus rasakan. Kita kehilangan kesehatan, kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, kehilangan kakak, adik, anak akibat COVID ini. Kita kehilangan omset, kita kehilangan kekayaan kita kehilangan usaha kita, kehilangan pekerjaan kita. Itulah penderitaan yang terjadi zaman sekarang ini. Itu imbasnya, saudaraku. Ini fakta yang kita nggak bisa pungkiri. Ini adalah bagian daripada salib. Penderitaan sekarang ini salib yang harus kita pikul. Saya tahu ini nggak mudah, tapi yang kita sedang alami hari ini adalah salib kita yang harus kita pikul. Sebab itu, kenapa ini menjadi salib kita? Tidak mudah, saudaraku, pikul salib di masa-masa ini. Karena kenapa ini bisa menjadi salib kita? Karena di tengah krisis ini, di tengah kesusahan ini, di tengah kesulitan ini, kita harus tetap bersyukur dan tetap menyembah Tuhan. Itulah salib yang kita harus pikul hari ini. Tetap harus bisa bilang Tuhan baik, meskipun keadaan kita lagi nggak baik. Harus tetap menyembah Tuhan di saat kehilangan orang-orang yang kita cintai. Itulah salib yang sedang kita pikul hari ini. Di tengah krisis yang terjadi, kita harus tetap beribadah sama Tuhan. Itu salib kita. Gak mudah. Saya pikir nyaman gitu ibadah online di rumah, nggak nyaman, beda. Kita bisa kumpul sama-sama, tapi keadaan membuat kita harus terpisah. Itu salib kita. Di tengah-tengah krisis dan kesulitan hari ini, kita harus tetap bisa menabur, bisa memberi, bahkan bisa bantu orang. Nggak gampang. Maka itulah salib yang harus kita hadapi hari ini. Di tengah krisis, kita harus tetap bisa mengasihi dan tetap peduli sama orang lain, tetap mengasihi dan peduli sama keluarga kita. Di tengah krisis, kita harus tetap berdoa dan tetap harus saat teduh. Nggak mudah, saudaraku, melakukan hal-hal ini semua. Tetap bersyukur, tetap menyembah, tetap beribadah, tetap menabur, tetap memberi, tetap bisa bantu orang, tetap mengasihi dan peduli, tetap berdoa dan saat teduh sama Tuhan. Ini nggak mudah, tapi itulah salib yang harus kita pikul hari-hari ini. Itulah kesengsaraan, itulah penderitaan zaman sekarang ini yang Tuhan izinkan kita alami. COVID yang Tuhan izinkan kita alami hari ini itu menjadi salib untuk kita semua. Tidak mudah, saudaraku, tidak mudah. Bisa kita harus bersyukur. Di tengah keadaan kita lagi sakit, di tengah keadaan kita sedang kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Inilah salib kita. Tidak mudah, saya tahu nggak mudah. Saudara harus berpikir bagaimana nanti anak-anak saya mau sekolah, tagihan kendaraan, tagihan cicilan rumah, bagaimana saya mau bayar listrik bulan depan, bagaimana saya mau makan bulan depan. Ini nggak mudah, saudara. Ini situasi yang rumit yang kita alami. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, itulah salib buat kita. Di tengah keadaan yang sulit, kita harus tetap bersyukur, tetap menyembah, tetap berdoa, tetap saat teduh, tetap mengasihi, tetap bisa peduli sama orang lain. Itu nggak mudah, tapi itulah salib yang harus kita pikul. Dan inilah pengharapan buat saya dan saudara, untuk kita pikul salib ini sama-sama. Kita mampu lewati semua ini sama-sama. Pengharapannya adalah karena semua penderitaan ini, semua salib ini, semua kesulitan ini tidak dapat dibandingkan
dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Oh, ada kemuliaan yang besar akan dinyatakan kepada kita. Ini pengharapan untuk kita. Kita harus bertahan. Kita harus kuat. Mungkin sampai saudara harus terseok-seok. Wah, saudara harus tetap bertahan. Pikul salib saudara. Tetap bertahan, setia sama Tuhan, mengasihi Tuhan. Kenapa saudara? Karena ada pengharapan kita bahwa semua yang terjadi hari ini nggak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan untuk kita. Hari ini belum terlihat, tapi itu pasti ada bagi saya dan saudara yang tetap setia. Sebab itu saya mengajak semua keluarga ACC melalui Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kalau saudara ingin bisa melewati masa-masa ini, saudara kuat pikul salib Tuhan hari ini, maka kuncinya ada 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Kalau kita sungguh-sungguh melakukan ketiga hal ini, bersukacita, mau sabar, dan mau bertekun, saya percaya kita pasti bisa lewati masa-masa sulit ini. Kita akan tetap pikul salib kita sampai mengalami kemenangan. Saudaraku, mari lihatlah COVID ini bukan sebagai akhir daripada hidup kita. Bukan akhir daripada segala-galanya. Tapi lewat COVID ini dan penderitaan di dalamnya, kita sedang pikul salib. Dan akan ada kemuliaan Tuhan bagi hidup kita. Ayo bersukacita, tetap sabar, dan tetaplah bertekun kepada Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan. Pagi ini, apabila ada di antara saudara yang rasanya udah berat sekali salib yang harus saya pikul. Berat sekali bebannya Tuhan. Sudah hampir-hampir menyerah. Sudah hampir-hampir bilang, Tuhan, aku udah gak sanggup Tuhan. Kadang-kadang sudah berdoa, perkataan udah gak bisa ngomong lagi mungkin. Hanya ada air mata karena beratnya beban yang sudah alami. Sudah gak bisa menghilangkan semua kekhawatiran, ketakutan, dan semua hal yang menghantui pikiran saudara. Mari saya mengajak saudara berdoa pagi hari ini. Kalau saudara butuh dukungan doa, butuh support doa, mari saudara mungkin bisa menghubungi nomor handphone yang ada di bawah ini. Kami akan berdoa bagi saudara, dan mari letakkan tangan kanan di dada saudara dan saya berdoa bagi saudara. Tuhan, aku berdoa bagi setiap jemaat yang meletakkan tangan kanan di dadanya Tuhan. Oh, mereka gak mampu melewati jalan salib ini Tuhan. Berat buat mereka. Tapi aku berdoa, bangkitkan iman. Agar mereka bisa bersukacita dalam pengharapan mereka. Mereka bisa sabar dalam kesesakan mereka hari ini. Dan tetap bertekun di dalam doa Tuhan. Kuatkan, urapi. Aku berdoa ada mujizat daripada Tuhan. Pertolongan daripada Tuhan. Menjamah mereka. Sakit Tuhan sembuhkan. Lemah Tuhan kuatkan. Ada jalan keluar Tuhan berikan. Berkati jemaat-Mu. Terima kasih sepanjang bulan ini Tuhan pelihara kami. Dan kami percaya besok di bulan yang baru. Kami tetap dalam kebaikan, kemurahan, berkat Tuhan yang ajaib. Berkati jemaat dan keluarga ACC, semua sehat, diberkati, bahagia bersama dengan keluarga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.